Serat Menak karya Raden Ngabei Yosodipuro I, episode ke-27. Prabu Alkamah, Raja Kebar. Alkisah di negeri Kebar, Raja Kebar Prabu Alkamah adalah seorang raja yang gagah perkasa. Tingginya 7 kaki, perkasa dan sakti. Senjatanya berupa gada seberat 700 kg. Karena keperkasaannya, sang raja menjadi tempat berlindung bagi sesama raja. Dalam menjalankan roda pemerintahan di negeri Kebar, sang raja didampingi Patih Kebarsah. Ki Patih Kebarsah juga seorang prajurit tangguh yang cakap dan mumpuni. Saat ini negeri Kebar sedang berduka akibat meninggalnya putra raja Raden Oksam. Raden Oksam adalah ksatria penjelajah. Dahulu berpamitan kepada sang ayah akan pergi mengembara dengan membawa 100.000 prajurit. Namun Raden Oksam tewas ketika mengepung kota Mekah. Seorang prajurit Arab yang tangguh telah membunuhnya, namanya Raden Ambyah. Dalam peristiwa tersebut, separuh prajurit Kebar tewas atau tertawan. Hanya separuh yang berhasil pulang sampai ke Kebar. Seorang keponakan sang raja yang bernama Raden Yusupati juga menjadi tawanan. Pada suatu hari pisowanan, sang raja Prabu Alkamah bertakhta di singgasana. Patih Kebarsah dan para punggawa Kebar yang berjumlah 800 telah hadir lengkap. Sang raja bersabda, "Hai Patih Kebarsah, umumkan kepada para prajurit bahwa aku akan memberangkatkan pasukan untuk menghukum si Ambyah. Hatiku belum tenang kalau belum melumat Ambyah dengan tanganku." Patih Kebarsah berkata, "Maafkan hamba, saya mendengar sekarang Ambyah berada di Medayin. Dia sekarang mengabdi kepada Prabu Nusirwan. Sang Maharaja Medayin sangat mengasihinya. Setiap hari selalu dipanggil menghadap. Punggawa lain seolah tersisihkan oleh kedatangan si Ambyah." Kaget sang Prabu Alkamah, lalu berkata, "Kalau demikian, jangan tanggung sekalian, kita serang Medayin. Kalau Raja Medayin melindungi Ambyah, itu namanya mencari musuh. Tak urung Medayin aku hancurkan. Segera siapkan pasukan, Patih." Sang raja beraja masuk ke dalam puri. Selama ini sang raja sangat menaruh harapan kepada sang putra Raden Oksam. Dialah yang digadang-gadang menggantikan sebagai raja di Kebar kelak. Kini sang putra tercinta telah tewas, dan Ambyah bersama para pelindungnya yang harus menjadi tumbal. Malam hari tak diceritakan. Pagi harinya para raja bawahan dan para adipati sudah bersiap dengan persenjataan mereka. Masing-masing berbaris bersama pasukannya. Tidak boleh bercampur antar kesatuan dengan kesatuan yang lain. Setiap barisan ditandai dengan bendera masing-masing. Prabu Kebar sudah memakai pakaian perang yang indah, lalu keluar ke Ponconiti. Heboh segenap para raja. Tanda perang berbunyi bersahutan. Gong dan kendang dari para pasukan memekakkan telinga, seolah seperti gunung runtuh. Tak terbilang banyaknya para prajurit yang berbaris dengan pakaian aneka warna. Pakaian mereka berwarna merah mencolok, dari jauh seperti hutan terbakar. Para raja memakai payung warna-warni, memimpin pasukannya masing-masing. Sang Raja Kebar meminta gajah, lalu pasukannya diberangkatkan. Patih Kebarsah menjadi panglima garis depan. Sang raja berada di belakang. Naik gajah dikelilingi para punggawa lengkap dengan peralatan upacara. Para prajurit meluber memenuhi jalan, seolah air samudra yang tumpah memenuhi segala tempat. Dipercepat perjalanan pasukan Kebar. Setelah siang malam menempuh perjalanan, sampailah mereka di perbatasan negeri Medayin. Sementara itu, Raja Kistaham dan anak-anaknya berjumpa di jalan dengan pasukan garis depan Kebar. Kaget mereka, kemudian bertanya dari mana asalnya dan apa tujuan perjalanan pasukan yang demikian besar. Juga siapa yang menjadi panglima perangnya. Seorang prajurit memberitahu, "Ini pasukan Raja Kebar, hendak menyerang Medayin untuk mengambil ksatria Ambyah yang telah membunuh putra sang raja yang bernama Prabu Joko Oksam ketika berada di Mekah. Sang Raja Kebar bermaksud membalas kematian sang putra."
Mendengar jawaban tersebut, Raja Kistaham sangat bersukacita. Raja Kistaham berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, lebih baik kita temui raja ini, karena dia akan membunuh Ambyah." Keempat anaknya berkata, "Benar, ayah." Mereka kemudian menemui Patih Ki Barsah. Kaget Ki Patih melihat kedatangan kelima punggawa Medhayin tersebut. Raja Kistaham berkata, "Saya raja dari Sarwal, yang mengabdi kepada Prabu Nusirwan di Medhayin. Adapun kepergian kami dari Medhayin karena berselisih dengan Ambyah si Jaingrono. Bila Paduka berkenan, jangan tanggung. Bawalah kami menghadap kepada sang raja kalian." Kelima orang segera dibawa menghadap kepada Raja Kebar. Raja Kebar bertanya, "Hei Ki Barsah, mereka ini siapa?" Ki Patih Ki Barsah berkata, "Dia Raja Kistaham, pengisi kursi di singgasana agung Prabu Nusirwan. Dia berselisih dan dikalahkan oleh Ambyah sehingga tersingkir dari Medhayin." Raja Kebar berseru, "Hei Kistaham, jangan takut. Mustahil gagal Ambyah mati di tanganku. Tinggal beberapa hari perjalanan sampai di kota Medhayin." Berkata Raja Kistaham, "Tinggal 3 hari perjalanan, Paduka." Raja Kebar berkata, "Jika demikian, Ki Barsah, tabuhlah kendang dan gong. Kita capai Medhayin dalam 2 hari lagi." Segera tanda berangkat dipukul. Suara gong beri bergemuruh. Pasukan Kebar berangkat menuju kota Raja Medhayin. Selama perjalanan, Raja Kistaham tak boleh jauh. Akhirnya mereka sudah sampai di luar kota, pada suatu tanah lapang dekat sungai. Raja Kistaham berkata, "Ini tempat yang baik untuk bermarkas, Paduka. Tempatnya lapang dan dekat dengan sungai besar. Jaraknya ke kota Raja Medhayin tinggal 1 hari perjalanan." Pasukan Kebar lalu berhenti untuk membuat markas. Raja Kebar menyuruh seorang punggawa untuk membuat surat ditujukan kepada Raja Medhayin. Isi suratnya meminta kesatria Ambyah. Jika dikukui oleh Prabu Nusirwan, maka dipersilahkan untuk memperkuat pertahanan kota, karena kota raja akan digempur. Surat sudah selesai dan dikirim oleh utusan 2 orang pengalasan. Perjalanan kedua utusan bergegas agar segera sampai di kota Medhayin.